Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimah, para ummahat, para ibu-ibu, para akhwat sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kosong karena saya terlambat mungkin ya. Hah? Oh gitu ya. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tentunya kembali kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, tersenyum, gembira, bahagia, alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan serta rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebahagiaan. Menginginkan kita bahagia. Buktinya di pagi hari ini, Masya Allah, kita dikumpulkan di rumahnya. Mencari apa nih kira-kira? Hah? Cari Nurul Hidayah. Ya, sebagaimana nama masjidnya. Mencari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita senantiasa panjatkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana bisa mendapatkan jalan yang lurus? Tentunya dengan cahaya. Bayangkan kalau kita hidup, apa kalau kita jalan di tempat yang gelap, gimana kira-kira? Oh ya, antara jatuh atau nabrak gitu ya, atau ketabrak. Subhanallah. Maka ya, cahaya yang dimaksud adalah tentunya para ulama sepakat, al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Dan tentunya semakin bertambah senyum kita, Allahu Akbar. Berapa hari lagi? Hah? Sahur. Allahu Akbar. Ya Rabb. Semoga semuanya nyampe. Bu ya. Kalau di kalender antara tanggal 19 atau 18. Ya. Sudah enggak usah ribut-ribut. Solusinya apa? Solusinya tunggu pengumuman pemerintah. Ya. Jangan sampai nih suami udah puasa, ibu belum. Tetangga sudah puasa, yang kampung ini belum. Kenapa? Karena tetangga beda organisasi. Lah. Ya, ma'asyiral muslimin, dalam hal ini bahwa masuk dan keluar Ramadan hak prerogatif, atau maksudnya yang menentukan adalah pemerintah. Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah, pemerintah kita masih yaitu perhatian dengan masuk dan keluarnya Ramadan dengan melihat hilal, ya, menunggu pengumuman pemerintah. Maka kita kata Nabi, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun. Puasa ketika manusia pada berpuasa, dan berbuka ketika manusia pada berbuka, yaitu mengikuti pemerintah. Kaum muslimin, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, kendati pun tinggal sepekan, dijamin bisa ketemu. Cuma bilang insya Allah ya. Allahu Akbar. Naam. Ya. Oleh karena itu, yang perlu dikencengkan di hari-hari ini, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan sehat dan di atas kekuatan iman. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya insyaallah sudah dibahas dan sering didengar. Jangan sampai ya datang Ramadan kita merugi. Jangan sampai datang Ramadan kita
Na'udzubillah. Ya, Nabi SAW mengatakan ragima anfum mri'in, rugilah seseorang, celakalah dia. Ya, kenapa dakhala alaihi Ramadan? Ramadan masih sampai kepadanya, dia masih bisa sampai ke bulan Ramadan, thumman salah. Ramadan usai, falam yughfar lahu, dosanya masih numpuk. Allahu Akbar. Keluar Ramadan dosa masih, yaitu kita masih berlumuran dosa. Maka subhanallah, kita harus mulai sing-singkan lengan baju kita, kuatkan otot kita, ya. Karena Allah hadirkan Ramadan untuk membebaskan kita dari kemelut dunia dan akhirat. Ya, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Allah ingin memberikan pahala yang dahsyat. Semoga ketemu malam Lailatul Qadar nih ya. Allahu Akbar. Pahala yang dahsyat dari pahala puasa, dari pahala tarawih, ya, dan mengejar Lailatul Qadar dan berbagi di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin menggembleng kita menjadi hamba-hamba yang sempurna. Makanya judul Ramadan kata Allah la'allakum tattaqun. Dan pamungkasnya, Allahu Akbar, siapa di antara kita yang tidak ingin dibebaskan dari api neraka? Ya, itulah juga di antara judul Ramadan. Kalau ada orang atau ada yang mengabarkan katanya Ramadan terbagi 3. 10 awal rahmat. 10 kedua ampunan. 10 ketiga pembebasan dari api neraka. Baik, kalau wafatnya di 10 pertama gimana? Belum dibebasi dari api neraka lah. Ya. Hadis itu dhaif dan mungkar. Yang sahih bahasanya Nabi SAW mengatakan Allah walillahi utaqa'u minan nar. Allah membebaskan hambanya dari api neraka wadhalika kulla lailah. Allah bebaskan hambanya dari api neraka dan itu setiap malam. Allahu Akbar. Ada pembebasan dari api neraka. Bahkan puasa yang kita lakukan, kata Nabi, sering kita dengar, siapa yang puasa 1 hari, Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Masya Allah. Kira-kira mau puasa berapa hari nih? Terhalang haid sedikit ya. Ya, sebulan insya Allah. Dan pamungkasnya Allahu Akbar, bahwa Ramadan menjamin kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu surga khusus yang disebut surga apa namanya? Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Ya, nama pintunya Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang yang puasa. Oleh karena itu subhanallah ya, jangan sampai kita merugi ya. Kalau hari ini santai-santai, maka ketika masuk Ramadan kita mulai ngegas. Ya, betul-betul digasnya berapa? Speedometernya berapa nih? 300 apa 200? Gaspol. Ya, gaspol ya. Apalagi semakin akhir Ramadan. Ya. Nabi SAW dikabarkan, karena nasu ajwadun nas. Karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW yaitu orang yang paling derma. Ini contohnya. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Lebih dahsyat lagi dermaknya di Ramadan. Maksudnya apa? Kuantitas amal Nabi ditingkatkan. Saya ingin tanya, apakah di sini ada yang setiap malam sholat malam? Kayaknya hampir ya sedikit mungkin ya. Tapi di bulan Ramadan kita dimotivasi setiap malam. Jangan sampai kita tidak sholat malam. Apakah di bulan sebelum Ramadan ada yang menghatamkan Quran? Mungkin ada, cuma sedikit. Maka Ramadan digas. Jangan sampai tidak semangat membaca Al-Quran dan seterusnya. Bahkan mohon maaf ya, ketika masuk semakin akhir Ramadan, itulah penghujung yang gagah. Jangan sampai ya terbalik. Di awal-awal kencang, di akhir memble. Ya, justru Ramadan itu gagahnya di akhirnya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kata Aisyah, karena Nabi SAW la yajtahidu fi asyil awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir nanti bersungguh-sungguh tidak seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan beliau kencangkan ikat pinggangnya, ya, maksudnya bersungguh-sungguh ibadah, meninggalkan istrinya. Bahkan beliau di mana? Di penghujung Ramadan? Di mall apa di? Nah, ya, subhanallah. Di penghujung Ramadan beliau bersama istri-istrinya bersahaja di rumah Allah. Dan beliau cerdas. Di 10 terakhir beliau jaga jangan sampai lewat nih. Apa? Kata Nabi, fiha lailatun, di dalamnya ada satu malam. Khairun min alfi syahr. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yang malam itu dibiaskan, disamarkan. Nabi katakan, carilah di 10 malam terakhir. Malam keberapa, Bu? Ya, wallahu alam. Wallahu alam. Kata Nabi 10 malam terakhir. Walaupun lebih diharapkan di malam ganjil. Tapi tidak mesti. Para ulama sepakat. Tidak mesti malam ganjil. Jadi pas malam genap, HS gitu. Hah? Pas malam genap tidur. Pas malam ganjil, semangat lah. Tidak mesti. Oleh karena itu dijaga sama Nabi 10 hari terakhir di rumah Allah SWT. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Ada yang pernah itikaf di 10 hari terakhir? Full. Masya Allah. Masuk tanggal 20, malam 21, keluar malam takbir. Ya. Maka semoga dimudahkan insya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Jangan sampai rugi. Jangan sampai tidak maksimal di bulan Ramadan. Ya, kalau bisa kurangi seluruh aktivitas kita. Imam Malik kalau masuk Ramadan sudah tidak lagi ngajar. Beliau pegang mushaf. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana mungkin sering dengar ceritanya, 2 kali sehari khatam. Kalau ibu berapa kali? 2 kali sehari khatam. 60 kali di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya, maka ya hendaknya kita siapkan segala-galanya untuk kita masuk Ramadan. Oleh karena itu pembahasan kita di siang hari ini sebetulnya ini pembahasan di luar Ramadan. Tapi tidak mengapa. Kalau di luar Ramadan saja ini perlu dibahas, apalagi di dalam Ramadan. Ya. Apa itu? Judulnya katanya apa? Jangan bosan beramal soleh. Sudah pada bosan belum nih? Jangan bosan beramal saleh. Ya ilah. Ini judul sepertinya di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan lebih dahsyat lagi. Kalau kita malas di bulan Ramadan, makanya Jabir mengatakan, siapa yang tidak beruntung di bulan Ramadan, kapan lagi mau beruntung? Dan siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka dia termasuk yang merugi. Oleh karena itu subhanallah ya, ketika syaitan dibelenggu, tentunya hendaknya kita lebih semangat, lebih sungguh-sungguh. Ya, kalau setan dibelenggu saja malas berarti ini betul-betul ya hati kita dirundung dengan dosa. Karena sejatinya ibu-ibu yang dibilang Allah, yang menghalangi kita untuk gerak semangat ada apa? Ada dosa di sini. Ada kotoran di hati kita. Kenapa si fulan Masya Allah bangunnya jam 3? Kenapa si fulan bangunnya jam 7? Apa yang menghalangi mereka? Kenapa si fulan begitu semangat baca Quran? Kenapa si fulan begitu berat untuk membaca kitab Allah Azza wa Jalla? Apa yang membedakan? Yang ini hatinya bersih, yang ini hatinya. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan ini sekali lagi secara khusus di bulan Ramadan, walaupun secara umum di luar Ramadan, yaitu jangan bosan beramal. Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau bosan beramal berarti bosan apa? Bosan hidup. Ya, betul apa tidak? Ya, atau bosan hidup bahagia. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Antara bosan hidup ya selesai sudah. Atau bosan hidup untuk mengejar kebahagiaan mutlak di dunia dan akhirat. Karena
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tidak asing di telinga kita. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita untuk apa? Hah? Allah menghidupkan, mendatangkan kehidupan untuk kita untuk apa? Naam, sebagaimana di surat At-Tabarak ayat 2. Apa kata Allah? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Hari ini kita hidup, Masya Allah. Kapan matinya, Bu? Hah? Ya Allah, Allah musta'an. Apalagi kayaknya kalau dibuka kerudung beruban semuanya. Kayaknya. Atau sebagian. La ilaha illallah. Ya, ini kan sebagai peringatan kata Allah, wa ja'akumun nadhir. Ya, sudah datang peringatan ke tengah kalian. Atau apa kata para ulama? Yaitu uban. Jadi kalau yang sudah beruban siap-siap aja. Ha. Namun alhamdulillah sampai hari ini masih ya, huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Allah masih memberikan kita umur, kehidupan tanpa kita tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Apa tujuannya kata Allah? Liyabluwakum. Untuk menguji kalian, mengetes kalian, ayyukum ahsanu amal. Siapa yang paling bagus amalnya di antara kalian? Masya Allah. Ya, itulah substansi atau tujuan maksud Allah menghidupkan kita. Untuk apa? Beramal dan beramal. Ya, dalam agama ini beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanallah, yang menjamin mutlak bahagia yang hakiki, bukan bahagia fata morgana ya. Ibu-ibu bahagianya ala siapa? Qarun apa Firaun? Abu Jahal apa Abu Lahab? Ah, bahagia ala siapa? Atau kamu bahagia ala Asiyah? Istrinya si belekok Firaun. Ya, Masya Allah, yang diuji oleh Allah. Tapi hatinya, jiwanya tenang. Atau bahagia ala, yaitu Bilal bin Rabah. Ketika ditimpa oleh batu, oleh siapa? Oleh Umayyah bin Khalaf, tuannya sebelum dibeli oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ditimpa di padang pasir panas. Sambil senyum dia mengatakan Al-Ahadul Ahad. Al-Ahadul Ahad. Maksudnya aku menyembah yang Maha Esa. Sambil senyum radhiyallahu an. Kamu siminakumullah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia? Lihat dalam surat An-Nahl ayat 97. Kira-kira Allah meleset janjinya enggak nih? Allah kira-kira mengingkari janjinya tidak? Abadan. Percaya dengan Allah, yang tidak percaya keluar. Bukan muslim. Ragu? La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa kata Allah? Ya, man 'amila salihan. Siapa yang senantiasa di atas amal saleh. Masya Allah. Makanya semoga yang di sini semuanya salehah. Ya. Dan luar biasa bagi ibu-ibu salehah itu kata Nabi perhiasan dunia. Ya. Barang siapa yang senantiasa beramal saleh min dzakarin wa unsa. Au unsa. Baik bangsa laki-laki maupun wanita. Dua-duanya nih kena. Baik kami laki-laki, adapun ibu-ibu wanita. Wa huwa mu'minun, sementara dia pun beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang indah. Masyaallah. Kehidupan yang penuh senyuman, kehidupan yang penuh ketenangan. Ini mohon maaf, sekarang lagi tenang apa lagi galau? Alhamdulillah. Ya, tumaknina, tidur nyenyak, makan pakai ikan asin campur gepuk enak. Pecak jengkol juga enak. Dan seterusnya, Masya Allah. Allah akan hidupkan dengan kehidupan yang indah. Thayyibah. Itu di dunia. Lalu kata Allah, falanajziyannahum, dan akan kami balas
pahala amal mereka dengan yang lebih besar, yang lebih bagus di sisi Allah, yaitu surga. Ya, yaitu surga. Ayat yang senada disebutkan surat An-Nisa ayat 124. Ya. Surat apa, Bu? An-Nisa ayat 124. Apa kata Allah? Wa may ya'mal minas shalihat. Barang siapa yang terus beramal saleh. Bosan apa enggak nih? Bosan apa terus menerus? Wah. Istiqomah apa istiqomah? Istiqamah, dawam. Ya, min dzakarin aw unsa, sama kata Nabi, baik laki-laki maupun wanita, perempuan. Wa huwa mu'minun, sementara dia beriman kepada Allah, fa ulaika yadkhulunal jannah. Maka dia dijamin oleh Allah masuk surga, wala yudlamuna naqira. Tidak akan didolimi sedikit pun. Selesai kan? Itu passwordnya. Anda ingin tumaknina? Anda ingin bahagia? Anda ingin dijamin kebahagiaan mutlak di dunia dan akhirat? Selesai. Ya, senantiasa terus berusaha beramal saleh. Dan seterusnya, saya ingin tanya, yang nemeni ibu di kuburan siapa? Amal Anda. Ya kan? Nanti yang ditimbang apanya? Amalnya. Yang diserahkan lagi buku catatan dengan tangan kiri atau tangan kanan, apanya? Amalnya. Yang menyelamatkan kita dari api neraka juga setelah ampunan Allah juga amal soleh kita. Ya. Kemudian yang dan terakhir yang memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menaikkan derajat-derajat nanti di surga adalah juga amal kita. Lihat dalam surat Al-An'am ayat 132, kata Allah, walikullin darajatin mimma amilu. Setiap kalian derajatnya bertingkat-tingkat sesuai opone, sesuai amalnya. Ya, sesuai amalnya. Subhanallah. Ya. Ayat 132, walikullin darajatin mimma amilu. Surat Al-An'am. Setiap kalian tingkatannya di surga sesuai apanya? Ibu mau surga apa, Bu? Mimpi kali. Oh, Bapak kali ya. Iya, ngarep kali, ya gak apa-apa. Silakan. Ya, katanya kan gantungkan cita-citamu di mana? Setinggi Firdaus, bukan langit. Setinggi Firdaus, ya. Tapi kan jangan omon-omon saja. Harus ditopang kata Allah, walikullin darajatin mimma amilu. Setiap kalian derajatnya tergantung apanya? Amalnya. Allah. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, standar ibu-ibu seorang hamba Allah baik itu apa? Dalam hadis yang sahih senantiasa kita dengar kata Nabi, khairun nas, the best, manusia terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan amalnya baik. Jadi standar orang yang baik, masya Allah. Semoga yang di sini semuanya umurnya panjang. Ya, tapi panjangnya di atas apa nih? Di atas ketaatan, di atas kesolehan. Ya, di atas ketaatan, di atas kesolehan. Bahkan dalam hadis yang lain, ibu-ibu, subhanallah, ibu mau dicintai Allah? Tadi, standarnya kata Nabi, standar sebaik-baik manusia, Allahumma ya Allah, semoga panjangkan umur kita. Tapi di atas kesolehan. Lalu kata Nabi, siapa manusia yang dicintai oleh Allah? Ciri manusia dicintai oleh Allah, kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ista'malah. Allah kalau mencintai seseorang, mau dicintai? Oh, jangan ditanya Ustaz. Gimana caranya? Allah pakai orang itu. Allah pakai orang, enggak dianggurin sama Allah. Ya? Kalau Allah mencintai seseorang, Allah pakai orang itu.
Lalu para sahabat nanya, ya Rasul, kaifa yasta'miluhu? Apa maksudnya dipakai enggak dianggurin? Apa maksudnya? Ibu lagi dianggurin apa lagi dipakai nih? Hah? Allah kalau mencintai seorang, Allah pakai orang itu. Lalu sahabat bingung, apa yang dimaksud dipakai, tidak dianggurin sama Allah? Qala yuwaffiquhu lil amali salih qabla al maut. Allah mudahkan dia untuk terus beramal saleh sebelum wafat. Sampai wafat. Masya Allah. Ya, isi umurnya, isi kehidupannya, ya, di atas amal saleh, summa yaqbidu alaihim, lalu dia wafat di atas amal saleh tersebut. Husnul khatimah. Coba dicek dalam surat Maryam ayat 96. Ada Ibu Maryam di sini. Ibu Maryam, calon dicek. Surat Maryam ayat berapa? Apa kata Allah? Innal ladina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang senantiasa beriman dan apa Bu? Senantiasa terus beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan mereka kekasihnya. Masya Allah. Allah akan jadikan mereka apanya Bu? Kekasihnya. Mau jadi kekasih Allah? Allahu Akbar. Semoga kita semuanya di sini kekasih Allah. Wali-wali Allah. Siapa mereka? Lihat kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan dia kekasihnya. Allah akan cintai mereka. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Jadi judul itu semua dunia dan kegagahan akhirat. Apa passwordnya? Beramal. Ya. Senantiasa beramal saleh. Gimana beramal salehnya? Anget-anget. Anget-anget apa Bu? Ya Allah. Bebek-bebek. Ya. Oleh karena itu subhanallah. Dalam prinsip kita, apapun bila itu amal saleh, jangan kita remehkan. Bahkan ibu-ibu, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Maha Murah. Ya, Allah Maha Sayang. Walaupun bentuk amal salehnya sedikit, tapi Allah kasih pahala yang abadi sangat besar. Contoh. Ya, makanya, ya, dalam judul beramal, jangan tadi anget-anget seterusnya. Nah, dan juga jangan meremehkan walaupun kecil. Ya, karena belum tentu amalan kecil dan tidak ada balasan kecil di sisi Allah. Oke, contoh saya ingin tanya. Tadi sebelum subuh, sholat qobliyah subuh tidak? Berapa rakaat? Bacanya apa yang sunnah? Qul ya kulhu. Baik, berapa jam? Ayo. Ya Allah Ustaz, 5 menit aja enggak? 2 menit kecepatan apa kelambatan. Tapi lihat apa kata Allah SWT, rakaatayil fajri. Allahu Akbar. 2 rakaat sebelum subuh. Apa? Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Nanti, apalagi judul Ramadan, Masya Allah, punten. Ibu mau mencuri berapa orang? Mau mencuri, apa Ustaz? Ibu mau mencuri pahala berapa orang? 40 orang? 50 orang? Beli saja aqua gelas 1 dus. Aqua gelas 1 dus berapa duit Bu? Sekian. Jangan yang botol mahal, aqua gelas. Ya, isinya 40. Ya. Lalu lalu ibu bagikan kepada orang yang berpuasa. Dan subhanallah, setiap yang berpuasa berbuka dengan air ibu. Apa kata Nabi? Man fattara sha'iman, siapa yang berbuka kepada orang saum, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tersebut
tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Ustadz, gimana kalau yang buka itu si Fulan ngasih air, si Alan ngasih korma, ya, si C ngasih cendol. Apakah pahala dia dibagi-bagi? No, tidak. Yang ngasih air dapat sempurna, yang ngasih kurma, Allah. Baik. Ibu-ibu tarawih sampai jam berapa? Wah, Masya Allah ya. Sampai jam 9 ya. Berarti khusyuk banget tarawihnya tuh. Biasanya jam 8, setengah 9 ada beres. Oke lah. Dan semoga tarawihnya ya di Masjidil Nabawi insya Allah. Ya, di Masjidil Haram insya Allahu Akbar. Apa kata Nabi SAW? Man qama ma'al imam. Lihat. Ibu tarawih sampai jam 9. Masya Allah. Tapi lihat kata Nabi. Man qama ma'al imam. Siapa yang tarawih bersama imam hatta yansarib sampai bubar. Selesai. Sampai kunut. Atau sampai witir. Maka apa kata Nabi? Kutibalahu ajru qiyamil lailah. Allah catat baginya sholat semalam suntuk. Allah. Ustaz, kami gimana Ustaz? Awewe, wanita. Hah? Maka, hukum asalnya kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan dilarang wanita kalau mau ke masjid, ya, walaupun rumahnya lebih baik. Berarti di rumahnya lebih dahsyat lagi. Kalau bersama imam saja sampai semalam suntuk, berarti kalau di rumah sampai dohor kali itu. Lebih dahsyat lagi. Ya. Maka kaum muslimin subhanallah, ya. Oleh karena itu tidak boleh kita meremehkan amal soleh sedikit pun. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Lihat. Jangan kalian remehkan amal soleh walaupun sedikit. Walau antal qa'ahoka biwajhin talik. Walaupun sekedar pas ketemu teman wajahnya senyum. Wajahnya ceria. Masya Allah Pak. Nabi tidak menjelaskan tentang puasa, zakat, haji. Tidak. Ya, sekedar senyum. Sekedar wajah ceria. Masya Allah. Makanya Bu, Masya Allah ya. Kalau ketemu teman gigi itu jangan dicadarin. Kalau ketemu teman bibir itu jangan nutup gigi. Karena gigi bukan aurat ketika ketemu. Ya, perlihatkan dengan senyuman kita. Karena Allah, sebagaimana ayat yang tidak asing di telinga ibu-ibu, Allah akan timbang walaupun sebesar darah. Faman ya'mal. Teruskan, lanjutkan. Misqala darah. Apa makna darah? Darah itu, kalau ibu, maaf ya, ngelihat matahari yang menyorot, itu ada yang berjalan jatuh, ada yang, itu darah namanya. Allahu Akbar. Begitu sensitif timbangan akhirat. Ya, sebiji darah, faman ya'mal misqala darratin khairan, kalau itu kebaikan, yarahu, akan kita lihat. Dan sebaliknya, kalau itu keburukan juga akan kita lihat. Masya Allah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, oleh karena itu semoga kita tidak terlambat. Karena ya itulah tugas utama kita di dunia. Hari ini kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun wa ghadan hisabun. Hari ini adalah tugas kita beramal. Esok hari. Kapan esok harinya? Setelah kematian kita, disitulah perhitungannya. Kira-kira mau berat apa mau ringan? Timbangannya mau berat apa ringan? Mau tangan kanan apa tangan kiri? Allahu Akbar. Mau dinaungi di padang mahsyar atau mau panas-panasan? Semuanya adalah rahasianya ada di mana? Di atas amal saleh. Jangan sampai naudzubillah. Coba lihat surat Al-Mu'minun ayat 19 sampai 100. Surat Al-Mu'minun ayat 19 sampai 100. Terlambat, Bu. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadumul maut. 99 sampai 100. Ya. Mohon maaf ya. 99 sampai 100. 2 ayat. Allah bercerita hatta idza jaa ahadumul maut. Tatkala kematian sudah mau menghampirinya. Sakarat.
Sudah sampai yaitu menjelang kematiannya. Qala rabbirji'un. Lalu dia baru teriak, ya Allah balikkan aku ke dunia. Apa? Tangguhkan sebentar. Untuk apa? La'ali a'malu salihan fima tarak. Barangkali aku bisa beramal saleh. Ya, cek kalau kamana wes ya kamari. Kemana aja ente kemarin? Ya. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Barangkali aku bisa beramal soleh. Kemarin aku lupa, aku lalai. Tarsok. Ya. Lalu apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Mual biasa. Tidak akan bisa. Inna kalimatun huwa qailuha. Itu cuma kalimat omon-omon saja. Ya. Di balik mereka ada barzakh. Yaitu ada alam kubur. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Ya Allah. Ibu-ibu. Ya. Rahimakumullah. Jangan merasa aman dengan kematian. Ya. Mungkinkah besok sudah pindah tempat? Sangat mungkin. Pindah pembaringan? Sangat mungkin. Siapa yang akan menemani kita? Semoga amal soleh kita. Insya Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, makhluk Allah, ibu-ibu, terkait amal ini terbagi 3. 1, makhluk Allah yang tidak pernah bosan beramal. Dari mulai diciptakan. Siapa mereka? Naam, yaitu para malaikat. Makhluk Allah yang tidak pernah bosan beramal. Allahu Akbar. Ya. Allah katakan, lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Ya walahu man fis samawati wal ar. Di sisinya lah ada makhluk, ya. Ayat 19 dan 20. Walahu man fis samawati wal ar, milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan makhluk yang ada di sisinya la yastakbirun. Tidak sombong, tidak angkuh untuk beribadah an ibadati wa la yastahsirun. Yusabbi'una al-laila wan nahara la yafturun. Mereka terus bertasbih, tidak pernah bosan. Allah. Ibu, malaikat ada yang diciptakan dari awal diciptakan sujud sampai kiamat. Lalu pas bangun dia bilang apa coba? Ya Allah, aku belum menyembahmu dengan sempurna. Ya Allah. Padahal dari mulai diciptakan sudah sujud. Makanya sifat malaikat itu kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat. Itu malaikat. Ini malaikat bukan ini? Bukan. Ya. Nah, yang kedua, makhluk Allah yang tidak bosan juga. Tidak pernah bosan. Tapi tidak pernah bosan apa? Tidak pernah bosan menggoda. Tidak pernah bosan yaitu mengelabui, mengkamuflase Allah, menyesatkan. Siapa dia, Bu? Nah, Ibu tidur siang tidak? Hah? Oh, usahakan. Jangan kayak setan. Apa kata Nabi? Kilu fa inna syaitana la taqilu. Tidurlah siang sebentar. Baik sebelum duhur, menjelang duhur, atau ba'da duhur. Kalau santri di pesantren, ba'da makan siang, dari jam 2 sampai jam 3, tidak boleh ada yang di luar asrama. Wajib pondok tapi sunnah. Apa kata Nabi? Kilu fa inna syaitana la taqilu. Tidurlah siang sedikit. Karena syaitan tidak pernah tidur. Tuh. Saking gak ada waktu untuk berhenti menggoda manusia, tidur siang pun gak keburu. Makanya kita jangan nyerupai setan. Kata Nabi, kilu, tidurlah siang sejenak karena setan tidak pernah tidur. Alhamdulillah, berarti Ustaz mohon saya izin tidur sekarang. Iya. Naam. Maka subhanallah, lihat ibu-ibu dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Ya. Qala fa bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menggelincirkanku, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, akan aku tomoni mereka di jalanmu yang lurus. Ya, ayat 16-17. Surat Al-A'raf, bagaimana setan
Ya, setan tidak pernah bosan. Apa kata setan? Summal atiyana min baini aidihim, aku akan goda dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Loh, Bu, luar biasa. Ada musuh bebuyutan, aduun mubin, yang senantiasa apa? Semangat apa? Menyesatkan kita, menggelincirkan kita. Siapa dia? Iblis, setan. Makanya ibu-ibu Masya Allah ya, kita hendaknya banyak pagi-pagi bilang apa Bu? A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri. Berapa kali? 3 kali. Nah, sore hari. Dan di pagi hari kita baca ayat kursi. Lalu ketika kita mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Agar kita terhindar dari syaitan. Mau masuk kamar mandi, bismillah. Allahumma inni a'udzubika. Nah, kenapa? Karena begitu dahsyat godaannya. Nah, yang ketiga, ada makhluk, kalau yang pertama tidak pernah bosan taat, yang kedua tidak pernah bosan mengganggu, ada makhluk yang ketiga yaitu bosenan. Bos, tapi bosenan. Siapa mereka? Manusia. Ya, makhluk yang suka bosan. Ada masa naik iman. Masya Allah ya. Luar biasa. Bangun jam 4, jam 2 malam. Ya. Tapi ada masa di mana? Lemas, futur. Ya Allah. Ada masa di atas kesolehan. Ada masa di atas ya kemaksiatan. Bahkan subhanallah. Sebagaimana janji setan. Setan bilang tadi apa? Wala tajidanna. Hai Allah. Masya Allah. Luar biasa nih bangganya. Kau akan temukan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya. Bayangkan Bu. Masya Allah. Di Jakarta ini berapa gedung Bu? Ribuan gedung. Tapi tidak sedikit pemilik gedungnya nggak sujud. Benar gak? Ya. Saya kemarin diajak jalan ke satu pantai indah, subhanallah. Tapi subhanallah pemiliknya tidak pernah sujud. Sepanjang mata pantai itu. Subhanallah. Mereka begitu menikmati yaitu nikmat-nikmat Allah, ya sudah setan belum. Ya. Apalagi kalau kita lihat ya jumlah penduduk dunia, sensusnya berapa? Sekarang 7 miliar. 5 miliarnya non muslim. Allahu Akbar. Tapi yang muslimnya gimana? Yang itu nggak pakai jilbab. Yang ini melakukan kesyirikan, yang ini maksiat, yang la ilaha illallah. Pengikut siapa? Naam, ia dikelabui oleh iblis, oleh syaitan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah, luar biasa. Ya, ada makhluk yang senantiasa menggoda, yang membuat kita terkadang turun iman kita. Turun semangat kita. Sementara subhanallah, kita ini harus berpacu dengan, awas jangan melodi dong. Kita ini harus berpacu dengan waktu. Pastabikul wasari, cepat, wajahidu, sungguh-sungguh. Ya, dan jangan pernah putus karena tidak tahu kita kapan Allah panggil kita. Makanya saya ingin tanya Bu, hadiah terbesar untuk Anda apa sebetulnya? Hadiah terbesar untuk Anda istiqamah. Itu hadiah terbesar. Ya, kita senantiasa itu continue dan istiqamah di atas kesolehan. Oleh karena itu, subhanallah ya, di tengah godaan apalagi akhir zaman bukan semakin baik. Allahu Akbar, ya. Gelombang syahwat, dunia yang memukau. Ya, belum lagi mohon maaf nih, kesesatan-kesesatan juga merajalela. Bahkan dai-dai yang mengajak kepada kesesatan juga luar biasa. Subhanallah. Kata Nabi Bu, di akhir zaman yang masuk neraka itu rombongan. Ya, Allahumma rombongan bergerombol-gerombol. Lalu tanya sahabat, ya Rasul, apa yang kau masuk rombongan masuk neraka? Kata Nabi, setiap 1000 orang yang masuk surga cuma 1. Ya Allah, semoga di sini kita yang ada di sini Allah selamatkan. Ya,
Semoga Allah luruskan kita. Semoga Allah wafatkan kita di atas kesalehan. Tadi sudah ayat-ayatnya. Ayo, aji mumpung. Mumpung masih hidup. Ya, kita tingkatkan keimanan kita dan jangan ada kata bosan. Jangan ada kata lemes kalau bisa. Oleh karena itu, bagaimana caranya Ustaz? Nah inilah tips-tips agar kita tidak bosan beramal. Karena tadi itu bosan beramal berarti bosan apa tadi? Ya, mending bosan hidup. Hidup masalahnya. Ya, betul bosan hidup, tapi mending bosan hidup, mati selesai. Masalahnya hidup. Tapi dia bosan mengejar kegagahan dan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Punten Bu, ini sekarang Ramadan, yang dipusingkan apa? Baju baru. Nah, apa lagi Bu? Mudik. Belum kebeli tiket. Apa lagi? Gemblong. Semur. Yang dipusingin apa? Subhanallah. Yang dipusingin gimana nanti kalau gak dapat THR? Atau mikirin THR. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa. Bu, apa ada hadis? Apakah ada hadis di zaman Nabi? Ramadan pasar rame? Tidak ada. Di zaman Nabi yang rame apa? Rumah Allah SWT. Subhanallah. Yang rame para pembaca Quran. Yang rame yang berimpak. Dan hari ini masih ada pemandangan itu di kota Madinah. Ibu, ada yang daftar umroh nah, belum nggak ya? Ya, ada yang daftar umroh di bulan Ramadan? Oh ya, kata Nabi, umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Allahu Akbar. Kalau ibu ke mana? Ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada pagernya, sebagaimana kita ketahui ya. Saya kira sering yang ibu-ibu ada yang atau semuanya pernah umrah, ya. Ada pagar Masjid Nabawi. Kalau kita masuk pagar Masjid Nabawi, itu tangan kita direbutin. Ikut saya, ikut saya, ikut saya. Subhanallah. Ba'da asar masuk ke Masjid Nabawi, tangan kita direbutin. Ikut saya, ikut saya. Ya. Siapa mereka? Mereka yang sudah menyiapkan buka di dalam. Tidak ada satupun penjuru masjid kecuali Allah. Buka tersebar, baik di dalam maupun di luar. Kadang-kadang kita bingung, ikut saya, ikut saya. Waduh, gimana ngelepasinnya ya? Akhirnya saya bilang, ikut saya, baru dilepas. Ikut saya, baru dilepas. Apa bedanya? Di sana yang berbuka direbutin, di sini yang direbutinnya apa? Bukaannya. Sampai sering tonjok rebutan buka puasa. La ilaha illallah. Nah, maka yuk di penghujung waktu kita, di situ kita, apa saja Ustaz? Tips-tips agar kita ini semangat terus Ustaz. Agar tidak ada bosan Ustaz. Ya kalaupun bosan mungkin bosannya ya 5% saja atau 10% saja. Tapi semangatnya lebih besar. Nah, tentunya yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, dan ini adalah sesuatu yang harus, karena sejatinya bosan tidak bosan itu muaranya di mana? Di sini. Kenapa Anda ngaji? Hati Anda semangat ngaji. Semuanya hati. Makanya ya, tips yang pertama yaitu berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Ya. Senantiasa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak asing bagi kita apa kata Aisyah, apa kata Anas? Doa yang paling sering Nabi bacakan apa? Ya muqallibal qulub. Apa kata Anas? Apa kata Aisyah? Anas itu pembantunya 10 tahun, Aisyah istrinya. Karena aksar doain Nabi, kebanyakan doa Nabi, ya muqallibal qulub. Hai yang membolak-balik hati. Nah, ya, karena sejatinya semangat kita beramal tergantung hati Anda. Ya, tergantung hati kita. Ya muqallibal qulub, kalau ya muqallibal qulub gimana? Ya muqallibal qulub sabbit ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hatiku di atas agama dan ketaatan. Ada lagi lafaz ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan kepada ketaatan kepadamu.
Dan Nabi begitu menekankan kepada Mu'adz, "Hei Mu'adz, jangan kau tinggalkan sebelum salam atau setelah salam boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni." Dibaca enggak tadi subuh? Tadi tahiyat masjid, tadi doa, na'am. Ya. Di antara doa yang senantiasa kita panjat sebelum salam atau setelah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika. Oleh karena itu Allah pun ajarkan ibu-ibu, lihat dalam surat Ali Imran ayat 8, doa saya kira sudah hafal semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan kami hidayah, wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Anugerahkanlah kepada kami rahmatmu. Ya, surat Al Imran ayat berapa? 8. Yang kedua, pertama apa tadi Bu? Ya muqallibal qulub. Yuk nangis. Hah? Perlu nangis. Ya muqallibal qulub. Aisyah komplain, Nabi kok banyak sekali doa itu. Bukankah kau telah dijamin? La ya Aisyah. Kata Nabi, la, hati hamba dijemari Allah, Allah bolak-balikan, makanya disebut qalbun yataqallab. Yaitu Allah bolak-balikan sekehendaknya. Kemudian, yang kedua kaum muslimin, ibu-ibu, senantiasa menghadirkan pahala dan keutamaan ibadah. Hadirkan pahalanya, ingat-ingat pahalanya. Kayak tadi, ibu-ibu semangat nggak 2 rakaat sebelum subuh, semangat nggak? Oh, hadirkan pahala dan keutamaannya, ingat-ingat. Ya, agar kita semangat. Ya, contoh lagi, punten. Semoga ibu-ibu 10 rakaat jangan sampai enggak ya. Dalam sehari semalam. Salat apa namanya? Rawatib. Sebelum duhur 2, kalau bisa 4. Ya. Naam, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 1. 1. 2. Maka apa kata Nabi? Allahu Akbar, bangunkan rumahnya di surga. Allah. Ya. Lalu kata Nabi, wanita itu ketika menjaga sholat 5 waktu, nanti Ramadan puasa di bulannya, dan dia pun taat sama, walaupun suaminya agak Fir'aun dikit. Misalkan, naudzubillah ya, kalaupun Fir'aunnya agak Fir'aun, semoga jadi Asia. Jangan-jangan suaminya apa, isi Nabi Nuh nih, bukan? Ya, isi Nabi Nuh sama Nabi siapa? Lut. Naudzubillah. Lah. Walaupun suaminya agak Fir'aun. Agak dulu bukan Fir'aun. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, wanita itu kata Nabi, yang penting sholat 5 waktu getol. Puasa Ramadannya mantap dan taat suaminya. Maka apa? Suruh milih pintu mana saja. Ini yang satu sih oke Ustaz, yang 2 oke, yang 3 ini Ustaz. Bikin 4. Bisa, tapi itulah emang surga mudah? Tidak. Sami'na, selama ada kaitan rumah tangga, dia suami kita, maka sami'na wa ata'na. Maka hadirkan pahalanya. Ya. Jadi walaupun suami agak Fir'aun tetap semangat. Karena pahalanya dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Contoh luar biasa. Ibu-ibu semangat umroh, berapa uang yang dikeluarkan, berapa tenaga, berapa waktu, tapi semangat. Kenapa? Karena terngiang-ngiang. Umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Sholatnya di sana gimana? 100.000 kali lipat. 1 kali sholat seperti 200 tahun ibu sholat. Mantap. Kalau hadir semangat, taib sekarang, berimpak. Hukum asal manusia apa? Merege hese. Bakhil. Medit. Tapi ketika didengung-dengungkan, Allahu Akbar. Berimpak, satu seperti menanam 1 biji. Tumbuh berapa tangkai? 7 tangkai. 1 tangkai berapa biji? 700 biji. Itu kata Nabi, kata Allah kalau mau ngitung. Allah luaskan, Allah berikan keberkahan. Kalau tidak, kita akan bakhil. Maka hadirkan terus keutamaan-keutamaan. Nah, tentunya di sini
butuh yaitu kita belajar, butuh menuntut ilmu agar kita tahu ya. Mungkin mohon maaf ibu dulu mungkin ya sholat sebelum subuh, beberapa sebelum subuh, subuhnya aja kesiangan. Betul nggak? Tapi ketika sudah ngaji, Masya Allah. Betul ya? Iya. Maka ya itu yang kedua, hadirkan keutamaan fadailul a'mal, keutamaan amalannya. Yang ketiga, yaitu sering kita sampaikan, yaitu perintah Nabi SAW, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak yang menghentikan kelezatan dunia. Perbanyak mengingat yang menghentikan kelezatan dunia. Apa itu? Qala al-maut. Kata Nabi hadisnya, perbanyak mengingat sesuatu yang menghentikan kebahagiaan dunia. Apa namanya? Al-maut. Maksudnya apa? Banyak mengingat kematian. Subhanallah. Ya. Banyak mengingat kematian. Yang senantiasa mengintai kita tanpa kita tahu dia akan datang kapan. Allah. Sehingga ibu-ibu, seorang ulama namanya Al-Laffaf mengatakan, man aksara dzikral maut. Siapa yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Siapa yang banyak mengingat kematian, man aksara dzikral maut, ya, ukrima bisalas, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, ta'jilu taubah. Dia akan segera taubat. Astagfirullah, astagfirullah. Ya? Dia tidak akan ngurung-ngurung. Ntar aja deh, masih muda. Hah? Masih kaya. Hah? Maka akan bersegera bertobat karena dia ingat kematian. Astagfirullah. Mungkin malam ini, Bu. Betul nggak? Mungkin pulang dari sini. Ya Allah, astagfirullah. Jangan sampai kita mati membawa das. Yang kedua, qana'atul qalb. Akan diberikan qana'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana masih bisa sujud, bisa ruku, bisa masih ada makan. Alhamdulillah. Luas tidak luas? Alhamdulillah. Qana'ah. Tidak ambisi. Qana'ah. Merasa cukup. Dan nerima nikmat Allah berapapun. Karena sudah, ya, mindsetnya bukan lagi dunia dan ambisi lah. Tapi mindsetnya adalah bagaimana dia, subhanallah, ya, hidup bisa taat kepada Allah. Yang terakhir, yaitu nasyatun fil ibadah. Dia akan semangat beribadah. Nasyatun bil ibadah, akan semangat beribadah. Ketika dia mati kematian. Ya Allah, ya. Kenapa, Bu? Banyak orang maksiat, gak ingat mati. Benar nggak? Yang ini korupsi, yang ini maaf zina, yang ini khamar, ya, yang itu goyang reggae dan seterusnya. Ya. Nggak ingat mati. Coba kalau sedang begitu dicabut nyawanya kumaha. Loh. Ya. Maka perlu banyak mengingat kematian. Astagfirullah. Maka dengan ingat kematian akan terdorong hati kita dengan rasa takut. Akhirnya malam-malam ingat mati, saya tahajud lah. Ya. Ingat mati, sekarang sudah tua ingat mati, akhirnya banyak bersedekah. Coba kalau nggak ingat mati, ngitung bisnis terus, ya kan? Dan seterusnya. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, masih menyambung sebetulnya, menghadirkan orientasi akhirat dan menghadirkan orientasi akhirat dalam rangka mengejar surga. Subhanallah. Bu, di otaknya surga. Dunia yang sementara ini, yang fana ini, yang tidak akan lama lagi. Ibu mau berapa lagi sih? Woi, mau berapa tahun lagi? Ibu saya tanya, mau berapa tahun lagi? 20 tahun, 30 tahun, ya terserah. Katakan ibu mau 50 tahun lagi, selesai juga. Itu juga nyampe enggak? Ya. Yang umurnya sekarang 40, berapa tahun lagi kira-kira? Ayo mau minta berapa tahun lagi? Ya Allah. Kayaknya keumuman kita 40 ke atas deh di sini. Keumuman kita di sini 40 ke atas. Betul apa tidak? Iya. Mau berapa tahun lagi? Subhanallah. Pasti kita akan balik. Lalu apa yang kita harapkan? Kita ingin masuk surga Allah SWT. Makanya ibu-ibu, Allahu Akbar. Di benak kita, mindset kita adalah bagaimana kita ingin dapat surga dan surga dan surga.
Ketemu suami, aku ingin masuk surga dengan sebab suami. Bisnis, aku ingin surga dengan bisnisku. Ini sekarang kajian, kita ngaji, kita hadir ke majlis ini, aku ingin surga. Dan dia sangat takut dari perkara-perkara yang menghalangi dia dari surga. Maka dia semangat. Ya, semangat ke masjid karena pengen surga. Semangat sholat karena ingin, semangat bersedekah karena ingin. Oh, nanti kata Nabi, setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Ya, maka jadikan subhanallah yaitu orientasi kita surga dan saling mengingatkan. Ya, kalau Bu di rumah tangga nih, maaf ya, di rumah tangga istrinya spiritnya surga, suaminya surga, beres. Tapi kalau suaminya surga, istrinya mindsetnya glamor dunia, nggak nyambung. Makanya kata Nabi, ya Allah merahmati seorang suami, dia bangun di waktu malam, dia ingatkan istrinya, nak bangun, nak. Ya Pak, sayangku bangun. Ya, maka mereka bangun berdua. Karena apa? Karena mindsetnya surga. Maka ketika semangatnya surga, insya Allah mereka akan semangat. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, ya, yaitu sebagaimana kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Apa itu? Beramal meskipun sedikit tapi kontinu. Ya, semampu. Maksudnya beramal walaupun sedikit tapi kontinu. Ya, kata Nabi SAW, ahabul a'mal ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha, yang paling kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Makanya ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana sih amalan Nabi? Kata Aisyah, kana amalun Nabi SAW, kana amaluhu dimah. Amalan Nabi itu kontinu, nggak pernah terputus. Tapi mungkin standar kontinunya Nabi, tahajudnya sampai bengkak. Baik. Tapi kan iman kita nggak sama dengan Nabi. Oleh karena itu ibu-ibu punten. Ya, ada dua orang. Satu, Masya Allah ya, beramal besar tapi setelah itu terputus. Atau ada orang yang beramal ya sederhana. Tapi dia kontinu. Ya, dia terus menerus, tidak pernah berterus. Maka ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu sebelum kita beramal pikir dulu. Anak ini bisa sholat tahajud berapa rakaat? Wah, langsung dia 20 rakaat. Ya, setelah itu seminggu nggak tahajud. Ya, anak ini bisa impak berapa? Misalkan ada, maaf ya, tawaran memberikan bantuan anak yatim. Segini kebutuhan sebulan, 50 juta sebulan. Maka pikir dulu, aku bisa kontinunya berapa? 100.000, Masya Allah. Lebih baik daripada sekali lalu setelah itu putus. Itu kondisi-kondisi tertentu. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendaknya setiap kita memiliki amalan walaupun sedikit, tapi kita kontinu. Ya, sholat 2 malam, witirnya misalkan, ya witir kemudian tahajudnya 2 rakaat, alhamdulillah, daripada enggak. Puasa ketemunya berapa? Senin Kamis Ustadz bisanya, ya sudah. Ustadz cuma bisa 3 hari sebulan, ya sudah, itu yang kita mampu. Ya, zikir baca Quran berapa sehari, Bu? Masya Allah, langsung tamat sehari. Setelah itu 2 tahun, 3 tahun gak baca Quran lagi. Ya, ya, maka yang penting kontinu kita beramal. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, dan tadi jangan remehkan walaupun sedikit selama kontinu. Ya, maka sebelum beramal kita lihat sejauh mana kemampuan kita. Lanjut yang keberapa? Yang keenam itu lakukan amal sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha, lihat dalam surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, sebetulnya ini ada apa namanya? Ada hubungan dengan yang tadi. Sedikit tapi kontinu.
Surat At-Taghabun ayat 16. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Jangan kita ngambil, Masya Allah, ini maaf ya, kayaknya semangat ngaji nih. Semangat ngaji. Akhirnya setiap hari hanya ngaji. Ya. Padahal sudah ada tugas-tugas yang lain. Yang seperti ini tidak akan lama. Ya. Sholat malamnya sampai sebagaimana diceritakan Ibu Zainab. Siapa Zainab? Salah satu istri Nabi SAW. Suatu saat Nabi masuk masjid, tiba-tiba ada tali di masjid. Ada tali terbentang di masjid. Lalu kata Nabi, ini tali apa? Maka dikatakan kepada Nabi, itu Zainab ya Rasulullah, istrimu. Dia kalau malam sholat malam, lalu kalau sudah lemes agak capek, dia bersandar ke tali tersebut. Masya Allah. Ada nggak yang kayak gitu ibu-ibu di sini? Sholat malamnya panjang sampai kalau sudah capek bersandar ke tali Zainab. Apa kata Nabi? Huluh. Lepaskan. Ya. Huluhu kata Nabi. Liyusalli ahadakum nasatahu. Setiap orang hendaknya sholat semampunya. Yang penting kita enjoy. Yang penting kita senang. Jangan terpaksa. Berat. Ya. Maka subhanallah. Kalau kita beramal sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah langgeng. Tapi kalau kita memberatkan diri, ya, berimpak. Contoh misalkan, mohon maaf nih, anak kita dari pesantren ibu, ya, dari pesantren ditugasin ini dan itu. Ya, mungkin di awal-awal oke, tapi setelah itu dia akan lemas dia. Maka ya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh yaitu ya, na'am, harus diselingi dengan istirahat. Artinya tidak terus menerus. Ya, tidak terus menerus. Maksudnya tidak terus menerus apa nih Ustaz? Jadi tidak ada ngegas terus lah juga. Oleh karena itu puasa yang paling bagus puasa apa? Daud. Puasa Daud. Ya. Itu puasa yang maksimum. Itu pun tetap ada istirahatnya. Puasa sehari, puasa buka sehari. Ya. Ibu-ibu, Nabi SAW setelah tahajud sebelum subuh ngapain? Naam. Rasulullah SAW setelah tahajud malam sebelum subuh beliau tertidur. Istirahat. Ada istirahat. Ya. Maka di sini diselingi istirahat. Setiap hari kerja seperti ngaji, ya sudah ada istirahatnya. Ya. Ada berliburnya dengan suami, ada berliburnya dengan istri, ya, dengan anak juga ada cengkramaannya. Enggak, pokoknya anak harus ngaji terus di rumah. Waduh. Nah, biasanya kalau seperti itu nanti bosan. Ya, oleh karena itu ada cerita ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, seorang sahabat datang ke Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud ini ngasih kajiannya hari Kamis saja. Ibnu Mas'ud suka ngasih kajian di tengah sahabat hari Kamis saja. Lalu ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, kami ingin setiap hari dengar kamu ceramah. Kamu kalau ceramah enak sekali. Kami ingin mendengarmu setiap hari berceramah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Lah. Ya, karena Nabi SAW yatakhawwaluhul mau'idah makhafatas sa'amah, kata Nabi. Nabi SAW dulu Nabi saja memberikan nasihat jarang-jarang. Tapi continue. Kenapa jarang-jarang? Ada istirahatnya, ada jedanya. Ya, yaitu khawatir bosan. Maka harus ada yaitu jeda istirahatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tipsnya adalah tentunya kita harus pandai mengatur waktu. Ya. Harus pandai mengatur waktu, kapan waktu ya ngaji, kapan waktu kita membaca buku, kapan waktu kita tahajud, ya. Ada waktu bersama suami, ada waktu silaturahmi kita atur. Tiap hari silaturahmi bosan lah. Bener nggak? Ya. Tiap hari pegangnya mushaf terus. Suami dibiarkan. Ya, akan ada bosannya. Ya, maka diatur waktunya. Oleh karena itu lihat kata Nabi SAW, ibu-ibu, ya. Kata Nabi, ista'inu. Mintalah pertolongan kepada Allah bil ghadwati warrawhati wa syai'i minad dujlah. Dengan kalian beramal di waktu pagi, kalian beramal di waktu sore, dan sebagian dari waktu malam. Lihat Nabi
memerintahkan kita untuk atur waktu kita. Karena ya tadi itu kalau kita terus menerus dan waktunya tidak tidak baik, maka akan terjadi kebosanan. Kita atur waktu semakin sebaik mungkin. Ada waktu bersama suami, ada waktu baca Quran, ada waktu tahajud, ada waktu puasa. Ini masya Allah saking solehanya puasa terus. Istri suaminya marah-marah bodoh amat puasa aja. Lah maka diatur waktu, apalagi Ramadan nanti, masya Allah. Jangan sampai tidak di waktu-waktu kita. Ibu-ibu, kira-kira masak sahur apa tidak? Masak, Ustaz. Tapi apakah tiap malam masak sahur? Bukankah kita bisa, maaf kita masak, buka plus untuk persiapan sahur, disimpan, tinggal diangetin saja. Masya Allah, sepertiga malam jam 3, masak sahur sampai sebelum subuh. Tiap malam, kapan baca Quran? Walaupun sebagian kita sih insya Allah ada pembantunya. Nah, maka diatur waktunya. Jangan sampai Ramadan ini, Allah. Ramadan itu apa kata Allah? Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang sangat singkat dan sangat mutiara. Maka kita perlu mengatur waktu. Dan yang terakhir atau yang ke-9, variasi dalam beramal tidak monoton. Yang ke-8, variasi dalam beramal. Yang ke-9. Naam, dan ke-9. Yang ke-9 gimana saya? Naam, yang ke-8 mengatur waktu. Ke-9 variasi dalam beramal. Ibu-ibu, subhanallah, amal sholat gini. Pertama, kemampuan seseorang berbeda-beda. Yang ini mampunya sholat malam. Yang ini boro-boro. Yang itu mampunya sedekah. Yang ini boro-boro. Yang itu mampunya banyak berzikir. Satu tadi itu. Seseorang beramal sesuai dengan kemampuannya yang dia mampu. Terus yang kedua, subhanallah, pintu-pintu amal banyak dalam Islam. Jangan monoton satu saja. Nah, kalau kita masih bisa membuka amal yang lain, kenapa tidak? Ibu tahajud. Makanya Abu Bakar Siddiq, siapa kata Nabi yang puasa? Aku. Siapa yang mengantar jenazah? Aku. Siapa yang bersedekah hari ini? Aku. Subhanallah, variasi beramal. Tapi enggak banyak mungkin, enggak apa-apa. Lihat, tips-tips ini kita satukan. Amalnya variasi, waktunya juga diatur. Kemudian sesuai kemampuan. Itu pun yang penting langgeng walaupun sedikit. Dan seterusnya. Maka tips-tips ini perlu kita satukan. Maka yaitu variasi dalam beramal ini penting. Supaya masya Allah nanti di surga pun pintu kita banyak. Ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu birrul walidain, dan seterusnya, masya Allah. Semoga semuanya dipanggil dari semua pintu. Dan yang terakhir, Pak Bu, amalan terbagi dua. Yang pertama amalan yaitu lazim, itu hanya untuk kita. Sholat, puasa, haji, itu untuk kita. Ada amalan muta'addi. Ada amalan yang juga imbasnya untuk orang lain. Maka para ulama mengatakan salah satu yang akan membuat kita juga semangat beramal, yaitu kita senantiasa juga bagaimana amalan kita bisa dimanfaatkan orang lain. Maksudnya amalan yang berimbas kepada orang lain, berinfak, membantu, Kenapa? Karena itu subhanallah, selain kita mendapatkan pahala dari amal tersebut, orang pun tersenyum dengan amalan kita dan mereka mendoakan. Doa mereka itulah, Bu, subhanallah, kita butuh doa orang miskin. Kita butuh doa yatim. Kita butuh doa yaitu orang yang tersenyum karena kita. Doa mereka kita butuhkan. Ketika mereka senang karena kita, lalu mereka mendoakan kita, itulah yang membuat kita istiqamah. Senang nggak Bu ngelihat orang lain senyum gara-gara kita? Oh, masya Allah. Si fulan minum air gara-gara kita. Si fulan, masya Allah, berbuka gara-gara kita. Si fulan, masya Allah, mudah urusannya sebab kita. Kita senang. Dan fulan pun mendoakan kita. Doa mereka lah. Lihat Bu, kata Nabi, innama tunsaruna. Kalian itu ditolong, dikuatkan sebab siapa? Bidu'afa itu.
Karena ada orang-orang lemah di sekitar kalian yang senyum karena kalian. Jadi ada amalan yang disisihkan untuk orang lain yang menghadirkan berkah, yang menghadirkan doa untuk kita. Keberkahan dan doa mereka itulah yang membuat nanti kita istiqomah dan tidak akan bosan beribadah. Barakallahu fikum. Barangkali itu ya tips-tips bagaimana subhanallah khususnya tentunya di bulan Ramadan ya. Allahu akbar. Ramadan mah usahakan ngegas. Ya, Ramadan usahakan apa? Ngegas. Ya, gaspol. Allahu akbar. Ya. Jadwalkan. Maaf kalau bisa jangan tidur kecuali sedikit. Ya. Jangan tidur kecuali sedikit ya. Karena kata Nabi apa contoh, Bu? Lihat kata Nabi. Al-Qur'an as-siyam wal Qur'an. Lihat, disatukan dua ibadah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kenapa puasa dan Quran disebutkan bersama? Karena memang bulan puasa juga bulan Quran. Apa kata puasa? Ya Allah, ya dulu aku larang dia makan, minum dan syahwatnya, berikan syafaatku kepadanya. Lalu Quran pun berbicara, ya Allah dulu aku banyak larang dia tidur waktu malam. Banyak larang dia tidur waktu malam, berikanlah syafaatku kepadanya. Subhanallah, maka Ramadan cukup yaitu 1 bulan ya digaskan itu ibadah kita. Dan terkait dengan puasa ibu-ibu punten ya, kita tutup dengan sedikit mengingatkan maaf 10 hari lagi jam segini halal apa haram? Woi, ini masih bisa saya minum nih. 10 hari lagi jam segini halal apa haram? Saya haid Ustaz, halal. Kita nggak bicara yang haid ya. Haram betul. Tapi maaf, ini hukum asalnya halal apa haram? Halal. Makanan kita, minuman kita, maaf, istri suami kita di rumah halal. Apa kata ulama? Kalau yang halal saja haram, apalagi yang aslinya haram. Kalau yang halal saja haram, apalagi yang aslinya haram. Punten, kenapa ibu tidak minum 10 hari ke depan nanti? Karena ibu tahu itu haram. Maka itu sebuah pendidikan. Ya, sebuah karakter Anda begitu takut dengan yang haram. Sehingga kalau ibu maaf puasanya puasanya sekedar meninggalkan yang halal, itulah kata Nabi, rubba shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya ilal ju'i wal 'atash, kecuali lapar dan haus. Makanya kata Nabi, Ibu, ya, laisa siyamu minal akli wasyurb. Puasa itu bukan sekadar dari makan dan minum lah, betul. Walakin asyamu minal lagwi warrafas. Namun puasa juga ada dari perkara sia-sia, ya Allah, nyekrol aja tiap hari, nge-short. Ya, baca WA, baca Instagram, liatin yang enggak manfaat, dengerin yang enggak manfaat. Ya, puasa itu juga meninggalkan yang sia-sia dan rafas. Rafas itu kata-kata kotor dan maksiat. Lalu kata Nabi, fa idza kana shaumu ahadikum, kalau kalian sedang puasa, fala yaskhub wala yarfus. Jangan mencela, jangan mencaci, jangan memaki, jangan temperamen, dan jangan melakukan maksiat. Wa in sabaka ahadun, kendati pun ada yang mencacimu, memakimu, fakul ini mur'un shaim, katakan aku lagi, subhanallah. Ya, makanya kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan senantiasa melakukannya, Allah tidak butuh dengan puasanya. Oke, kalau gitu saya ingin tanya, dari tubuh kita nanti di bulan Ramadan, apa saja yang puasa? Perut, leher, mulut? Lah. Seluruh anggota badan kita puasa. Makanya, kalau ibu tidak ada kebutuhan keluar, jangan keluar. Betul. Kalau ibu tidak ada kebutuhan bertetangga, jangan nenangga. Kalau ibu tidak ada kebutuhan dengan setan gepeng, oh berbunyi itu setan gepengnya itu ya. Kalau ibu tidak ada kebutuhan dengan HP, lepasin. Serius. Matiin deh tuh kan. Iya. Kalau ibu betul-betul fokus. Karena apa? Karena yang berpuasa bukan hanya mulut, bukan hanya perut, bukan hanya kemaluan lah.
Seluruh mata kita puasa, telinga puasa, tangan puasa. Jangan mencaci. Dicaci aja bilangnya apa? Aku lagi puasa. Ayo kita jaga puasa kita. Ya, maksimalkan waktu kita. Insya Allah kita termasuk orang yang menang. Wallahu ta'ala alam. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Boleh. Ya. Semoga Allah berikan kita ilmu manfaat. Dan Allah berikan kita kemudahan masuk Ramadan. Dan diberikan kekuatan insya Allah. Naam. Iya. Ustadz, izin, kapan waktunya membayar fidyah dan apa boleh diganti dengan uang? Kasusnya ada udzur sehingga belum sempat mengqadha hutang puasa Ramadan yang lalu, sedangkan bulan ini telah Woi, jangan asal-asalan. Ya. Anda punya hutang Ramadan, belum kebayar, lalu datang Ramadan. Sementara Anda masih kuat puasa, maka tidak ada cerita fidyah. Tidak ada cerita fidyah. Anda wajib qadha dan Anda dosa. Ada dua, Anda dosa dan Anda wajib qadha. Waduh, Ustaz keras banget. Nah, kata para ulama, kalau tidak keburu puasanya karena ada uzur, tidak ada dosa. Ya, sepanjang tahun kemarin sibuk safar atau sakit atau yang lainnya. Banyak urusan sampai Ramadan gak keburu qadha yang lalu. Kalau karena udzur tidak ada dosa. Tapi tetap wajib qadha dan hanya qadha. Tapi kalau lalai tarsok, gitu ya, sampai Ramadan lagi, malas.com, tetap dia tidak bayar puasanya, maka dia wajib taubat. Dia lalai, dia melakukan perbuatan haram, taubat, istighfar kepada Allah, dan tetap wajib qadha dan tidak ada berita acara tidak ada fidyah bagi yang masih kuat, kecuali ya ibu punya hutang qadarullah. Gini, hutang puasa itu terbagi dua. Ibu Ramadan tidak puasa, qadarullah karena sakit, sampai Ramadan lagi masih sakit, bahkan wafat sebelum masuk Ramadan. Meninggalkan puasanya karena sakit. Ya, dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha, maka ini bayar fidyah. Tapi maaf, kalau ibu sakit, ibu lalu tidak puasa, lalu sehat sepanjang tahun, pas mau Ramadan meninggal. Sehat tapi enggak sempat qadha. Nah, ini fidyah bukan. Kata orang yang sahih, ini baiknya digantikan, diqadhai oleh ahli waris. Karena dia hutang. Diqadhai oleh ahli waris. Kalau ahli warisnya sama sekali nggak ada yang qadha, ya sudah, kembali kepada fidyah. Jadi hukum asalnya, kalau dia sakit, ya, dan memang tidak ada waktu mengqadha karena terus sakit sampai wafat, difidyahi. Tapi kalau dia sakit, lalu setelah itu sehat, ada waktu untuk mengqadha, malah nggak mengqadha, maka itu shoma anhu waliyuhu, disaumi, dipuasai, diqadhai sama ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mengqadhai, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia kembali kepada fidyah. Naam. Ada yang lain? Sebentar. Aku lupa. Oke. Kalau lupa, ya mangga. Dikira-kirakan. Bu, Ustaz saya puasa berapa ya Ustaz ya? Kayaknya 10 dah, ya sudah 10. Jadi diperkirakan. Ya. Nah. Masya Allah. Semoga Allah teman-teman. Masya Allah, luar biasa, Bu. Ya, yang mendapatkan kemudahan Ramadan, maka double dahsyat. Adanya di Ramadan, adanya di tanah suci, wah luar biasa. Di Masjidil Haram, maka keutamaannya berlimpah dan berlimpah. Jangan sampai kita, yaitu nggak gaspol di sana. Maka kita manfaatkan. Bu, nyari hotel banyak di Indonesia. Ya, kalau cuma buat tidur, ngapain kita berkorban-korban ke sana? Maka atur tadi waktunya dengan semaksimal mungkin, namun tentunya semampu kita. Jangan sampai nih malam pertama di Mekah gak tidur, besoknya sakit. Artinya disesuaikan dengan kemampuan kita. Namun tentunya usahakan kuantitasnya ditambah, ya, baca Quran, berdoa, duduk di masjid sampai terbit matahari,
Kalau ada kekuatan kita tawaf, ya, dan seterusnya. Taraweh kalau bisa, masya Allah bersama kaum muslimin, ya, walaupun tentunya tidak dilarang, bahkan lebih utama di kamarnya, ya. Namun mungkin kita ingin bersama kaum muslimin. Intinya manfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai waktu kita banyak yang terbuang. Nah, puasa, ya. Nah, oke, oke. Nah, 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 ngaku ibu nih ya. Baik, Bu, beda, beda hukumnya. Oh, astagfirullahaladzim. Bahwa yang sahih pendapat para ulama bahwa saya ingin tanya, ibu haid puasa sholat di qadha nggak? Ibu haid sholat di qadha nggak? Nggak sama makanya, nggak sama. Artinya, tapi puasa di qadha. Puasa wajib di qadha. Haid haid wajib qadha. Ibu haid berapa hari? 10 hari nanti min Ramadan wajib di qadha. Puasa tidak. Ya. Maaf, sholat tidak. Sholat tidak. Puasa di qadha. Oke. Oke ya. Maka wallahu alam di sini berselisih para ulama, yang sahih wajib taubat karena pernah meninggalkan sholat, taubatan nasuha, minta ampun sama Allah, tapi tidak ada fidyah. Tidak ada qada dan fidyah. Tidak ada qada dan fidyah, kewajibannya hanya taubat. Adapun puasa, kalau Anda muslim memang dan ingat sekian-sekian, diingat-ingat berapa, maka diqadha. Nah, wallahu a'lam. Nah, silakan, cukup ya. Baik. La. Tidak ada sunnah begitu. Ya, cukup bertobat, cukup bertobat. Nah, dan perbanyak salat sunnah, betul. Perbanyak nambahnya dengan salat sunnah. Baik, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum bubar ya, Bapak Ibu kaum muslimin, ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.